bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, perkenalkan, nama aku Nesya Nadia Zahra. Kalian bisa manggil aku Eca dengan NIM 3012465. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam dari masa pra-Islam sampai Daulah Abbasiyah. Stay tune terus ya. Peradaban bangsa Arab pra-Islam mencakup beberapa kondisi, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan juga keagamaan. Sebelum munculnya Islam pada abad ke-7, masyarakat Arab dibagi menjadi dua, yaitu Badu Nomaden dan juga bangsa Arab tetap. Bangsa Arab pada masa itu memiliki keberagaman agama. Ada yang beragama Kristen, Yahudi, dan juga ada yang menyembah berhala. Pada masa itu, suku sangatlah penting bagi mereka. Terdapat perpecahan kabilah atau perselisihan kabilah, bahkan sampai peperangan untuk mendapatkan kekuasaan dan juga kekayaan. Pada masa itu, terkenal akan tradisi kesastraannya. Mereka sering membuat syair, bahkan juga puisi untuk dipamerkan di suatu tempat, yaitu bernama Pasar Ukas. Pada masa ini banyak sekali suku-suku yang memiliki beragam adat istiadat. Pada masa ini juga dikenal sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka hidup jauh dari kata damai. Bahkan mereka saling merebutkan kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan diri masing-masing. Bahkan perempuan diperlakukan tidak adil dan seringkali dijadikan budak. Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Pada masa itu juga banyak suku-suku yang memiliki beragam adat istiadat. Pada masa itu dikenal sebagai masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka hidup jauh dari kata damai. Bahkan perempuan diperlakukan tidak adil, seringkali dijadikan budak, bahkan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena menurut mereka bayi perempuan adalah aib keluarga. Nilai-nilai kemanusiaan seakan hilang ditelan oleh kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ketika di dalam kandungan Ibunda Siti Aminah, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya yang bernama Abdullah. Namun ketika beliau umur 6 tahun, beliau juga ditinggal wafat oleh ibundanya. Lalu beliau dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Lalu ketika beliau umur 8 tahun, kakeknya menyusul ayah dan ibundanya. Kakeknya meninggal ketika Nabi berusia 8 tahun. Lalu beliau dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Abu Thalib, Abu Thalib mendidik Nabi Muhammad dengan baik dengan mengajarkan berdagang ke Syam. Seperti diceritanya, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang pada usia 25 tahun oleh Abu Thalib ke Syam. Dan selama perjalanan dari Mekah ke Syam, beliau selalu dinaungi oleh awan untuk meneduhi atau agar Nabi Muhammad SAW tidak kepanasan. Dan peristiwa tersebut terekam jelas dan terlihat jelas oleh pendeta yang bernama Buhairah.
Dan disitulah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW mulai terlihat. Rasulullah SAW memulai penyebaran agama Islam pada tahun 610 Masehi. Setelah beliau menerima wahyu pertama, beliau memulai dakwahnya. Awalnya beliau melakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan juga sahabatnya. Namun pada tahun keempat, beliau memulai berdakwah secara terbuka. Namun ada yang menerima ajakan beliau dan juga ada yang menolak secara mentah-mentah, bahkan mencaci maki beliau di depan muka beliau. Beliau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana beliau membangun komunitas muslim yang kuat dan beliau juga memperluas pengaruh Islam. Pada tahun 630 Masehi, beliau berhasil merebut kembali Mekah dan menghapuskan penyembahan berhala. Beliau juga menyebarkan agama Islam ke seluruh Arab. Bahkan hingga beliau wafat pada tahun 632 Masehi, Islam menjadi agama yang mayoritas di wilayah tersebut. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pengangkatannya dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar menggunakan istilah Khalifah Ar-Rasul yang artinya adalah pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Bentuk pemerintahan Abu Bakar adalah monarki dengan 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau banyak menghadapi tantangan. Di antaranya banyak kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Banyak juga muncul nabi palsu. Wilayah umat Islam terancam oleh Romawi di Syam. Juga ada beberapa peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat. Yang kedua, ada Abu Bakar berhasil mengatasi krisis dan perpecahan. Yang ketiga, juga ada Abu Bakar melanjutkan jihad Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Abu Bakar berdakwah dan menaklukkan negeri lain tanpa kekerasan. Sebelum meninggal, Abu Bakar mendiktekan atau memberitahu wasiat kepada Utsman yang isinya merupakan penunjukan Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam setelah Abu Bakar. Yang kedua merupakan masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab membawa Islam mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Di antaranya yaitu kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan juga Mesir. Pasukan Islam juga berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan juga Persia. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengizinkan orang-orang Yahudi kembali tinggal di Yerusalem dan beribadah di Bukit Bait Suci. Umar bin Khattab dijuluki sebagai Al-Faruq, yang artinya pembeda atau pemisah antara benar dengan yang salah. Namun, ia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan seorang budak Persia. Pada saat itu, ia akan memimpin sholat subuh. Yang ketiga merupakan masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan berlangsung selama 13 tahun. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam sejarah Islam yang menggantikan Umar bin Khattab.
Selama masa kekhalifahannya, Utsman bin Affan melakukan berbagai hal. Di antaranya yaitu memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan Syria, Afrika Utara, Arjan, Persia, Khurasan, dan juga Nasabur. Beliau juga membangun armada angkatan laut, membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi, membangun polisi dan pengadilan, mengompilasi Al-Quran dan mengirimnya ke berbagai kota. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi. Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang pemurah dan dermawan. Namun, ia juga mendapat kritikan karena sikap nepotismenya. Utsman bin Affan meninggal pada hari Jumat, tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah karena dibunuh. Yang keempat merupakan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berlangsung dari tahun 656 hingga 661. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang memerintah negara Islam pertama, yaitu Khalifahan Rasyidin. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu orang pertama yang menerima ajarannya. Beberapa prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib diantaranya yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau baitul mal, memajukan bidang ilmu bahasa, membangun kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib disebut juga periode tersulit dalam sejarah Islam karena pada masa beliau terjadi perang saudara antar umat Islam. Perang saudara ini disebabkan oleh ketidaksediaan Muawiyah bin Abu Sufyan atas diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir di kekhalifahan Rasyidin. Kekhalifahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun. Pada masa itu terbagi menjadi dua periode, yaitu di Damaskus selama 90 tahun dan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun. Dari 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah, 5 diantaranya dianggap berhasil, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat, baik di bidang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Pengaruh Persia di sini sangat kuat dan di dalam bidang pemerintahan, sedangkan pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu pengetahuan, dan juga astronomi. Nice.